aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan membuat readingan singkat buat kalian Taurus tentang bagaimana asmara, karir dan keuangan kamu, juga pesan dari malaikat penjaga kalian di bulan Juli nanti. Ya, seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya. Ya, dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke ya, Taurus, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya A Time for Healing. Ya, ini sepertinya khusus buat kalian yang lagi berduka, terluka, atau kesusahan. Ya, di sini ada gratitude. You attract more blessing when you appreciate your current blessings. Ya, jadi kamu menarik banyak blessing, banyak berkat ketika kamu menghargai berkat apa yang ada di dirimu saat ini. Ya, sekecil apapun berkat itu, hargailah supaya Tuhan menganugerahkan blessing yang lebih besar lagi untuk diri kamu. Oke? Itu adalah pesan dari malaikat penjaga kalian, ya. Dan di kartu yang ke depan ini adalah tentang karir keuangan kalian di bulan Juli nanti, ya. Dan yang barisan di bawahnya ini adalah asmara kalian di bulan Juli nanti. Oke? Kita masuk ke karir keuangan kalian, ya. Di sini ada Eight of Cups, ya, ada Two of Swords, ada the Wheel of the Year, ya. Roda kehidupan. Oke. Di bulan Juni ini, ya, mungkin dari bulan-bulan sebelumnya banyak dari kalian, ya, yang mengalami kemunduran dalam karir dan keuangan, ya. Di sini ada Eight of Cups, ada Two of Swords. Oke. Susah amat ya. Maaf, berantakan. Oke. Dua kartu ini mengindikasikan kalau karir dan keuangan kamu lagi di fase yang tidak baik, ya, tidak mengembirakan. Ya, mungkin ini adalah dampak dari pandemi yang nggak ada habis-habisnya, ya, yang belum berakhir juga, dan itu berdampak sangat pada usaha kamu, ya, baik karir maupun keuangan kamu, ya, dan kondisi itu membuat kamu bingung, ya, harus bagaimana lagi untuk bertahan atau mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke. Banyak usaha kalian yang gagal atau nggak berjalan, ya. Banyak juga yang di PHK dari pekerjaannya, dirumahkan, ya, karena situasi yang nggak mendukung untuk mempekerjakan kalian, membuat keuangan kalian itu jadi nggak jelas, ya. Banyak pengeluaran yang harus kalian selesaikan, sementara pemasukan yang masuk nggak sama besarnya dengan apa yang harus kalian keluarkan. Dan itu membuat kalian itu jadi kacau balau, ya, resah, bingung akan bagaimana ke depannya nanti. Oke? Dan di sini kabar baiknya adalah di bulan Juli nanti akan ada progres, ya. Progres ini mungkin nggak langsung wow gitu, ya, tapi bertahap, pelan-pelan. Oke? Yang pasti dia nggak stuck seperti bulan ini atau bulan-bulan kemarin, ya. Di sini ada the Wheel of the Year. Oke? Jadi buat kalian Taurus di bulan Juli nanti, sepertinya roda usaha kamu, baik pekerjaan kamu ataupun usaha kamu, akan mulai kelihatan progresnya, ya, pergerakannya ke arah yang lebih baik. Oke? Kamu yang tadinya berpikir kalau karir dan keuangan kamu itu nggak ada harapan lagi, atau kalian nggak berani berharap lagi tepatnya, ya, di bulan Juli nanti kalian akan mulai bisa bangkit lagi, ya, bisa semangat lagi,
untuk mengerjakan apa yang kalian kerjakan saat ini, ya. Jadi apapun yang menjadi tujuan kalian akan mulai kelihatan nanti di bulan Juli, ya, akan ada progresnya. Oke, tapi seperti tadi saya bilang, mungkin progresnya agak lamban, tapi itu better ya daripada stuck seperti saat ini. Ya, akan ada pergerakan, tapi pelan-pelan. Oke, tapi yang pasti kalau kamu seriusin, kamu fokus di situ, akan membawa kamu ke kehidupan yang lebih baik lagi ya, yang lebih normal lagi dari kondisi yang sekarang. Oke, Taurus ya. Kita lanjut ke asmara kalian. Oke, di sini ada Knight of Cups, ya. Ada Eight of Swords, oke. Ada Four of Cups, ya. Buat kalian couple, ya. Kalau kita melihat dari kartu tarotnya ini, ya, sepertinya di dalam hubungan kalian ada perasaan jenuh, ya, jenuh atau bosan, karena mungkin hubungan yang sedang kalian jalani saat ini tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian di awal. Oke, mungkin sebagian dari kalian berharap terlalu tinggi atau berharap mendapatkan pasangan yang baik, ya, yang bertanggung jawab dalam hubungan kalian. Oke, dan itu adalah hal yang wajar ya, karena kita memang inginnya punya pasangan yang bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita aman ya, bisa membuat kita bahagia tentunya. Tapi dalam kenyataannya buat kalian yang couple, ada beberapa dari kalian yang hubungan kalian itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Tapi hubungan itu nggak bisa kalian lepas ya, karena ada rule ya, atau halangan yang harus kamu pertimbangkan ya, pertimbangkan dalam mengambil keputusan ya. Jadi kamu nggak bisa meninggalkan dia begitu aja ya, karena ada yang menjadi bahan pertimbangan kamu ya, mungkin anak ya, atau keluarga besar kalian masing-masing ya. Jadi di sini baik kamu ataupun dia terpaksa bertahan dengan hubungan kalian ini, walau kamu merasa kalau hubungan kalian ini sebenarnya tidak membahagiakan buat kamu. Oke? Jadi di sini yang perlu kalian lakukan adalah memperbaiki kualitas hubungan kalian ya. Jadi kalau kalian nggak bisa meninggalkan pasangan kamu ini ya, pilihan kamu yang lain adalah memperbaiki kualitas hubungan kamu. Oke? Carilah sumber permasalahan di dalam hubungan kamu. Apakah permasalahan yang ada karena kalian kurang komunikasi ya? Atau mungkin ego kalian yang masih sama-sama besar ya. Cobalah berbesar hati melihat kekurangan diri sendiri ya, jangan saling menyalahkan. Oke? Karena saling menyalahkan gak akan menyelesaikan permasalahan itu, justru akan membuat semuanya semakin kisruh ya. Cinta sejati itu perlu diperjuangkan ya. Jadi kalau kamu sama dia itu masih sama-sama cinta, berusahalah untuk memperjuangkan hubungan kalian ya. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, apalagi masalah penyatuan dua kepala yang berbeda ya. Perlu kebesaran hati dari masing-masing pihak untuk mau menerima kelemahan dari pasangannya ya. Itulah fungsi kalian sebagai mitra pasangan ya, untuk melengkapi kekurangan dari pasangan. Oke? Jadi kalau memang hubungan kalian masih bisa dipertahankan, cobalah untuk diperbaiki supaya kedepannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke Taurus, sementara buat kalian yang single ya, buat kalian yang selama ini masih mencari-cari pujaan hati ya, mungkin kalian merasa sulit banget ya mencari pasangan yang bisa klik di hati kamu ya, karena mungkin kamu punya standar sendiri buat calon pasangan hidup kamu ya, dan selama ini kamu nggak menemukan seseorang yang sesuai dengan standar kamu itu. Oke, ditambah lagi kamu mungkin pernah mengalami kegagalan di hubungan masa lalu kamu ya, dan itu membuat kamu trauma dan lebih berhati-hati dalam bersikap
Oke. Nah, di bulan Juli ini buat yang kalian yang single ya, sepertinya kalian akan bertemu dengan seseorang yang baru ya, seseorang yang suka sama kamu ya. Di sini ada Knight of Cups. Seseorang ini sepertinya udah lama memperhatikan kamu ya, sudah lama stalking kamu, mencari tahu tentang kamu. Oke. Dan sepertinya di bulan Juli ini nanti dia akan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya atau menunjukkan kalau dirinya itu suka sama kamu ya. Dan kamu pun menyadari kalau orang ini punya perasaan khusus buat kamu, oke? Tapi ya itu tadi, karena kamu masih trauma dengan masa lalu kamu ya, dan sepertinya kalian juga berpikir kalau nanti hubungannya akan berakhir sama seperti hubungan kalian yang gagal di masa lalu, membuat kalian itu jadi gak responsif ya, masih pikir panjang untuk menjalin komitmen dengan siapapun ya, termasuk orang ini, oke? Dan itu membuat kamu ya menjadi kesulitan untuk mendapat pasangan ya, karena kamu masih belum mau membuka hati untuk siapapun, oke? Termasuk orang ini ya. Cobalah kamu lihat diri kamu ya, sudah berapa lama kamu menutup diri dari hubungan dengan orang lain ya, mungkin dengan teman-teman kamu, dengan lawan jenis kamu ya, siapapun itu. Coba kamu pikir kembali, sudah berapa lama kamu diam dalam zona seperti itu ya. Apakah situasi itu membuat kamu nyaman ya? Kalau kamu nggak nyaman dengan situasi itu, cobalah keluar dari situasi itu dan buka hati lagi untuk hubungan yang baru ya, karena nggak selalu apa yang pernah kamu alami akan kamu alami lagi di saat sekarang ya. Apalagi kamu itu sudah punya pengalaman ya dari pelajaran yang kamu dapat dari masa lalu ya. Jadi kamu akan bisa menilai apakah orang ini sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan standar kamu atau enggak ya. Tapi terlebih dahulu lebih baik kamu membuka hati dulu ya. Kamu enggak akan tahu bagaimana orang ini kalau kamu enggak mengenal dia dengan lebih baik ya, enggak mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Oke? Jangan menilai orang hanya dari luarnya aja. Kamu harus bisa masuk ke dalam hatinya supaya kamu tahu apakah orang ini layak untuk cinta kamu atau enggak. Oke, Taurus? Sekarang kita lanjut ke pesan malaikat penjaga buat kalian ya. Di sini ada time for healing. Oke? Ini berkaitan juga sepertinya dengan asmara kalian ya, dimana kalian masih belum bisa lepas dari trauma masa lalu ya, dari luka masa lalu. Mungkin kalian pun, sebagian dari kalian masih ada yang punya perasaan cinta dengan mantan kamu, yang membuat kamu itu nggak bisa move on sampai saat ini. Malaikat penjaga kamu ingin mengatakan kalau inilah saatnya buat kamu untuk healing ya, a time for healing. Ini saatnya buat kamu untuk menyembuhkan luka hatimu, oke? Jangan terlalu lama berada dalam sakit hati ya, dalam luka hati. Jangan lenakan diri kamu untuk rasa yang nggak bisa membuat kamu nyaman ya. Kamu harus keluar dari zona itu. Kamu harus bisa mengejar apa yang menjadi kebahagiaan kamu ya, karena kebahagiaan itu bukan datang dengan sendirinya ya, dan bukan diberikan oleh orang lain, tapi kamu yang harus memperjuangkannya supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya, karena kebahagiaan itu ada di hati kamu ya. Jadi cuma kamu sendiri yang bisa menciptakan kebahagiaan buat kamu. Oke? Cobalah menyembuhkan diri dengan cara mulai mencintai diri sendiri ya. Luka yang masih ada di hati pelan-pelan sudah harus kamu lepaskan ya. Ini saatnya buat kamu bangkit dan melangkah lagi ya. Kamu itu layak untuk bahagia ya. Jadi tinggalkan masa lalu dan teruslah melangkah ya. Ada kebahagiaan depan sana yang harus kamu kejar ya. Dan pastinya akan bisa kamu dapatkan kalau kamu bisa belajar mencintai diri kamu sendiri. Oke? Kalau kamu bisa mencintai dirimu, maka akan mudah juga bagi orang lain untuk mencintai kamu. Oke, Taurus? Di sini ada gratitude ya. You attract more blessing when you appreciate your current blessings ya.
dengan mensyukuri anugerah yang kita miliki ya saat ini, apapun itu, sekecil apapun itu ya, ini akan menarik lebih banyak lagi berkat atau anugerah yang akan datang kepada kamu ya. Jangan menggerutu untuk apa yang kamu tidak miliki saat ini ya, jangan mengeluh. Coba lihat apa yang kamu punya, apa berkat Tuhan yang kamu miliki sampai saat ini ya. Kesehatan, keluarga yang bahagia ya, karir yang walaupun gak bagus-bagus amat tapi masih bisa bekerja ya, masih ada penghasilan, juga untuk nafas dan juga udara yang bisa kamu hirup ya. Semua itu adalah blessing, semua itu adalah berkat yang bisa kamu syukuri ya. Kalau kamu bisa syukuri hal-hal kecil dalam hidup kamu, anugerah-anugerah yang paling kecil yang ada di diri kamu, maka itu akan menarik berkat-berkat yang jauh lebih besar ya, yang ada di atas sana, yang sudah disiapkan Tuhan buat kamu ya. Kenapa Tuhan gak berikan anugerah itu langsung berlimpah-limpah kepada kamu ya? Karena beliau ingin kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki saat ini ya. Kalau kamu bisa bersyukur untuk apa yang kamu punya, Tuhan akan menambahkan berkat yang luar biasa ke dalam hidup kamu. Oke, Taurus. Jadi kunci dari kehidupan ini adalah rasa syukur ya. Rasa syukur kita kepada diri kita, kepada kehidupan kita yang Tuhan kasih kepada kita, itu adalah kunci kehidupan ya, yang bisa membuka pintu rezeki kamu ya. Jadi bagaimana kehidupan kamu ke depannya dan akan seperti apa rezeki kamu, semua tergantung kamu ya, tergantung bagaimana cara kamu mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Oke, Taurus, demikian readingan ini buat kalian ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya. Ada rezeki yang akan kalian terima ya, juga kebahagiaan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.